Kali ini kita akan membahas salah satu laptop lokal lagi yang lagi rame itu diomongin dan banyak dari kalian mungkin penasaran gimana performanya. Ya, di samping saya sudah terpampang nyata ini di backgroundnya sudah ada mbak-mbak JKT48. Ya, ini adalah Axio Hype R5. Ya, ini yang menggunakan Core i5, tapi bukan versi OLED. Ini versi Full HD-nya yang lebih murah. Seperti apa pembahasan Axio Hype R Full HD version ini? Nah, langsung aja kita masuk ke videonya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik semuanya. Dan gimana? Puasa kalian lancar ya? Mudah-mudahan lancar juga dan nggak ada yang bolong ya. Apa udah ada yang bolong nih? Jadi kita akan membahas Axio Hype R. Nah, Axio Hype R ini itu ada dua tipe, ada dua macam ya. Ada Hype R3 yang pakai Intel Core i3, dan yang kita bahas ini adalah Hype R5 yang menggunakan Intel Core i5. Tapi yang di sini itu yang Full HD version atau yang bukan menggunakan OLED tapi menggunakan panel IPS untuk layarnya. Menariknya harganya lebih murah ya, tapi spesifikasinya mirip tuh dengan yang versi OLED. Nah, kita bahas satu persatu lah. Kita mulai dari desainnya dulu. Dari segi desain sebenarnya Axio Hype itu semuanya hampir sama guys. Modelnya mirip-mirip. Cuman yang versi Hype R ini itu mempunyai keunggulan di berat dan juga di tebalnya. Tebalnya ya tipis, lebih tipis dari seri Hype lainnya. Dan kemudian beratnya nggak sampai 1 kilo. Nah, ini adalah poin menarik yang ditawarkan oleh Hype R ini. Dan kalau kita lihat sekilas di Axio Hype R ini, dia memiliki bezel layar yang lebih tipis dibandingkan dengan Axio Hype lainnya gitu. Jadi menambah kesan elegan, menambah kesannya apa ya, eksklusif gitu. Cuman di sini yang disayangkan adalah karena ini bezelnya lebih tipis, akhirnya privacy shutter di webcamnya itu ditiadakan. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan looks-nya itu lebih bagus gitu, lebih elegan dibandingkan dengan Axio Hype yang lainnya lah. Nah, selanjutnya untuk keyboard dan juga untuk touchpad-nya ini ya mirip dengan Axio Hype lainnya, dengan backlit keyboard berwarna putih dengan 3 tingkat kecerahan, dan kemudian untuk touchpad-nya ukurannya lumayan gede. Jadi untuk dipakai ngetik ataupun untuk dipakai scroll ini lumayan asik lah. Nah, terus kalau bicara mengenai I/O port di Axio Hype R ini ada sesuatu yang unik guys. Jadi USB Type-C-nya itu ada 3. Jadi ada USB Type-C 3.2 Gen 1 yang dimana satu ini dia itu support DisplayPort, dia support charger, dia support data. Kemudian ada USB Type-C yang standar yang cuma support charger. Ada juga USB Type-C yang tipenya itu USB 2.0. Ini agak jarang ditemukan ya di laptop-laptop lainnya menggunakan USB Type-C. Terus kemudian karena USB Type-C-nya ada 3, ada pengurangan di USB Type-E-nya. USB Type-E-nya cuman ada satu aja di sini. Ya untungnya USB Type-E yang 3.2 Gen 1, jadi lumayan kenceng lah. Kemudian jack audio juga ada, HDMI itu juga ada di sini. Jadi lumayan lengkap untuk I/O port-nya. Nah, selanjutnya nih kita dari tadi kan udah bahas bezel ya. Nah, kita ke layarnya sekarang. Layarnya ini, nah ini sekali lagi ini bukan yang versi OLED teman-teman. Kalau Hype R yang OLED itu ya jelas daya jualnya atau poin jualnya dari Hype R yang versi OLED itu ada di layarnya. Cuman yang satu ini dia masih menggunakan panel IPS yang dimana resolusinya itu 1920 x 1200. Untungnya masih menggunakan resolusi ini yang dimana disebutnya itu Full HD Plus atau WUSGA lah. Untuk color gamutnya sayangnya saya belum tahu nih untuk color gamutnya gimana. Ya kemungkinan ini adalah ya layar-layar IPS standar gitu yang color gamutnya nggak sampai 100% sRGB ya. Yang penting layar dari Hype R ini masih menggunakan rasio 16:10 yang menurut saya ini menjadi apa ya, kayaknya suatu hal yang wajib lah. Untuk laptop kekinian itu layarnya pakai 16:10 gitu kan ya. Jadi terlihat lebih premium lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian spesifikasi nih teman-teman. Jadi spesifikasinya di sini ya Axio Hype R5 meskipun ada huruf R ini bukan menggunakan Ryzen ya, tapi dia menggunakan Intel Core i5 12350U yang memiliki total 10 core dengan 2 performance core
dan 8 efisiensi core dan memiliki 12 thread. Nah, si Intel Core i5 1235U ini ya meskipun seri U, untungnya dia digabungkan atau dikombinasikan dengan RAM yang gede di sini, yaitu 24 GB LPDDR5 4800 MHz. Untungnya RAM-nya kenceng ya dan gede juga. Nah, storage-nya sendiri itu 512 GB PCIe Gen 3. Dan untuk grafisnya, ya ini dia menggunakan Intel Iris Xe yang memiliki 80 execution unit. Nah, dengan spesifikasi yang kayak tadi itu, oh ya, baterainya lupa rek. Baterainya di sini dia menggunakan baterai sebesar 60 Wh dan chargernya itu pakai USB Type-C yang besarnya 65 watt untuk dayanya. Nah, dengan spesifikasi yang seperti ini, Intel Core i5 1235U, Intel Iris Xe, kemudian RAM-nya gede 24 GB LPDDR5, apakah performanya menarik untuk kita punya atau worth it untuk kita beli dengan harga di sekitar 7 jutaan kalau nggak salah? Nah, kita akan tes sekarang. Seperti biasa, saya di sini menggunakan beberapa software sintetis untuk menguji CPU-nya, untuk menguji GPU-nya, terus kemudian nanti untuk kita uji apa lagi? Ya untuk gaming tipis-tipis lah dan juga content creation. Nah, kita mulai dari CPU-nya dulu. Core i5 1235U di sini yang disandingkan dengan RAM sebesar 24 GB LPDDR5 ini ternyata memiliki performa yang lumayan kenceng, guys. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Ryzen 5 7520U, ya ini masih punya performa yang lebih tinggi. Jadi kalian bisa lihat juga di sini untuk hasil tes kita ketika menggunakan charger dan juga ketika menggunakan baterai juga terlihat tuh perbedaannya. Tapi ya ketika looping atau tes stability juga di Cinebench R23 selama 30 menit, ya prosesor di sini si Core i5 1235U ini ternyata masih punya performa yang cukup stabil lah, bisa dibilang stabil. Nah, untuk core temperaturnya gimana si 1235U ini? Nah, ketika looping tadi di Cinebench R23 selama 30 menit dengan menggunakan charger dan menggunakan baterai, ternyata suhunya aman ciamik sowero, guys. Jadi untuk suhunya ketika menggunakan baterai itu cuman berkisar di 63 derajat untuk rata-ratanya. Sedangkan ketika menggunakan baterai cuman 58 derajat. Aman banget. Padahal looping Cinebench R23 selama 30 menit ini itu dia menggunakan performa penuh atau performa puncaknya dari si Core i5 1235U sendiri, tapi suhunya masih aman banget. Jadi kalau kalian pengen cari laptop yang dingin-dingin ya sini bisa jadi pilihan kalian lah. Terus kemudian kita ke grafiknya sekarang. Nah, grafiknya ya di sini Intel Iris Xe-nya menurut saya ya udah punya performa yang seperti itu aja lah ya. Jadi di tes di Firestrike, kemudian di Night Raid dan juga di TimeSpy, teman-teman juga bisa lihat grafik skornya sebagai berikut. Nah, pertanyaannya, apakah laptop ini masih bisa dipakai untuk content creation atau enggak? Nah, ini menarik nih. Jadi si Axio Hype R5 yang kita bahas ini saya tes di Adobe Premiere Pro CC 2025 dengan project seperti biasa. Project video vertikal berdurasi 1 menit 21 detik. Nah, di sini kita render di Full HD dan juga render 4K. Nah, hasilnya gimana? Ternyata setelah render Full HD, laptop ini butuh waktu 1 menit 54 detik. Sedangkan untuk render 4K itu butuh waktu 11 menit 33 detik. Yang berarti teman-teman bisa disimpulkan untuk content creation, misalkan kalian butuh untuk memproduksi video-video pendek, laptop ini udah sangat cukup gitu. Tapi kalau misalkan butuhnya yang lebih profesional lagi, misalkan kayak tadi render 4K itu butuh waktu yang cukup lama ya, 11 menit. Nah, itu mungkin kalian harus cari laptop yang di atasnya ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk 3D gimana? Jadi untuk content creation aja saya rekomendasikan agar ya maksimal di Full HD lah untuk rendernya, itu masih bisa dipakai. Kalau dipakai untuk 3D ya ngap laptop ini, guys. Karena di sini ketika kita tes menggunakan Blender dan render BMW 27 ternyata membutuhkan waktu 7 menit 1 detik. Yang itu berarti ya kurang kenceng kalau misalkan dipakai untuk rendering 3D seperti di BMW 27 dan lain sebagainya itu. Jadi saran saya ya jangan dipakai untuk 3D lah laptop ini, kasihan laptopnya ya. Kemudian pasti ada pertanyaan, gimana kalau misalkan laptop ini dipakai untuk game? Ya emang udah ngetes sih saya gamenya, tapi kayak gimana gitu ya.
Ya, laptop ini kan sebenarnya bukan untuk game yang antusias atau game yang kalian itu dipakai untuk main game terus menerus gitu. Bukan untuk itu kegunaan dari laptop ini, tapi sebagai gambaran aja lah. Saya berikan untuk tes satu game aja untuk gambaran kalian. Ini adalah game F1 22. Ya, kok gak main game yang Valorant, kok gak main yang game yang Dota. Kalau di F1 22 ini udah lancar, insya Allah main Dota ataupun main Valorant masih bisa lah, meskipun itu setting low. Jadi di F1 2022 di resolusi 1080p dengan settingan preset ultra low, laptop ini ternyata bisa mendapatkan rata-rata FPS itu 43 FPS. Jadi masih bisa dipakai main game. Cuman kalian harus pintar memilih game yang bisa jalan di laptop ini. Jangan maksain. Wah, RDR2 bisa nggak main? Bledos laptopnya guys. Jangan memaksakan sesuatu yang seharusnya itu tidak dipaksakan. Kan seperti itu ya. Ya, satu untuk menjaga keawetannya, nomor dua ya jangan maksa intinya. Seperti itulah ya. Tapi kayaknya untuk game-game yang ringan-ringan masih bisa lah dipakai di si Axio Hype R5 ini. Jadi intinya laptop ini dipakai untuk siapa yang paling cocok? Ini adalah laptop yang cocok banget untuk kalian yang ingin upgrade laptopnya, mungkin sekarang masih pakai Core i3 atau mungkin masih pakai Celeron. Nah, pengen upgrade laptop, nah ini bisa jadi pilihan kalian. Dan kalian itu butuhnya laptop tipis ringan. Nah, ini cocok banget guys. Wis berarti di bawah 1 kilo ya kan, tipis, kemudian performanya juga nggak mengecewakan kalau dipakai untuk produktivitas, ngetik, kayak browsing, bahkan untuk main game tipis-tipis masih bisa meskipun agak memaksa. Kemudian dipakai untuk content creation ya bisa, tapi ya jangan yang ribet banget untuk editannya. Ya pokoknya kayak gitulah, kalian harus bisa menentukan kebutuhannya sendiri, atau kalian juga bisa harus menyesuaikan kebutuhan kalian dengan laptop ini begitu. Jadi begitu teman-teman untuk pembahasan mengenai Axio Hype R5 yang Full HD version. Nah, kalau kalian misalkan butuh yang layarnya lebih ciamik, cari yang OLED aja. Kalau butuh yang lebih murah, cari yang Full HD aja. Pokoknya gitu ya. Jadi ya sekali lagi itu adalah pembahasan mengenai Axio Hype R5 Full HD version. Gimana menurut kalian mengenai laptop yang satu ini, apakah worth it untuk dibeli atau mending itu? Wes silakan komen di bawah, silakan diskusi di bawah, yang penting jangan tengkar ya. Oke, itu aja untuk pembahasan si laptop JKT48 ini. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini dan sampai jumpa di video review berikutnya mungkin insya Allah. Dan ya, saya Afat. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Saya Afat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.